Makassar koordinasi dengan ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami karena ketidakpastian global. Oleh sebab itu, pangan harus betul-betul disiapkan betul. Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang. Karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif. 2 hari yang lalu, malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, enggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Selamat malam pemirsa, ibu-ibu di seluruh Indonesia ini sepertinya dari hari ke hari semakin cermat untuk bisa mengatur uang belanjanya setiap hari. Bagaimana tidak, harga bahan pangan di pasar ini fluktuasi. Bahkan harga cabai pun pedas harganya bisa mencapai 100 bahkan 120 ribu tadi saya ngomong sama Kepala Pedagang Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Nah untuk itulah pada malam hari ini kita coba mendiskusikan bagaimana agar harga bahan pangan ini paling tidak bisa membuat ibu-ibu lebih tenang ketika belanja ke pasar. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber saya yang sudah bersama saya di studio. Yang pertama ada Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Andi. Pak Arief apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Harus sehat terus karena beliau yang bertugas untuk bisa menjaga agar pangan ini harganya stabil. Kemudian ada anggota Komisi 4 DPR RI Pak Andi Akmal Pasludin. Pak Andi apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah sehat. Ini semakin cerah nih kayaknya. Enggak cerah juga, semakin mahal pangan kita ya. Oh iya. Selanjutnya ada Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar se-Indonesia Mas Abdullah Mansuri. Mas Abdullah apa kabar? Assalamualaikum. Ya kurang-kurang baik dikit. Kurang-kurang Karena baik harga dikit. tinggi terus. Iya, ini kadang-kadang pedagangnya juga bingung mau nyetok ulang lagi kayaknya mesti nombok dulu, bener ya. Dan berikutnya ada Mas Agus Herta Sumarto, Ekonom Indef. Mas Agus, selamat datang. Ya, ini pertama kalinya di studio ini ya? Betul. Untung nggak nyasar ya. Sebelum bapak-bapak saya ajak untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai tema kita krisis pangan mengancam harga makin mahal. Saya ajak dulu, ini ada reporter TV One Yohana Gabriela yang pergi ke pasar mencoba untuk membelanjakan uang yang diberikan sebesar 50.000. Nah kira-kira dia dapat aja, kita lihat sama-sama bapak-bapak. Pemirsa, harga kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan. Nah, pemirsa, dengan uang Rp50.000 yang saya miliki saat ini, kira-kira bisa beli apa saja ya kebutuhan pokok yang bisa saya dapatkan di pasar ini? Yuk, mari kita belanja bersama. Salah satu kebutuhan pokok yang saya butuhkan adalah bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih. Nah kita langsung saja ya pemirsa beli di tempat ini. Halo Ibu, saya mau beli cabai ini kalau misalnya 1/4 kilo berapa sih Bu? 1/4 20.000. Kalau untuk bawang merah, bawang putihnya? 15. Kalau saya beli 5.000 aja gitu bisa nggak sih Bu? 5.000 sampai kalau ini Soon berapa tuh Bu? kalau cabai soan 8.000. Kalau bawang soan jadinya 6.000. Belinya misalnya soan. Ya udah deh, kalau gitu saya beli soon bawang putih, bawang merah dan cabai bisa ya Bu ya? Oke. Baik, terima kasih Bu. Nah pemirsa, untuk beli bumbunya aja ini udah 19.000. Uang saya tinggal tersisa segini. Kira-kira bisa beli apa lagi ya? Yuk kita belanja lagi. Permisi Bu, ikannya berapa nih Bu? 1 ekor. 45.000. Wah, kalau beli sepotongnya aja gitu berapa Bu? Separuh 20.000. Separuh 20.000. Saya lihat-lihat dulu ya Bu ya, takutnya nggak cukup. Makasih ya Bu ya.
Halo Pak, ini berapa nih harganya tempenya nih Pak, yang segini? Itu yang itu. Ini 9.000, kalau setengahnya 5.000. Kalau gitu saya beli separuhnya aja Pak. Kalau untuk tahunya berapa nih Pak? Tahunya itu kasih 7.000 aja lah. Disamain aja 5.000, 5.000, 10.000. Bisa ya? Asik. Siap, oke. Halo Pak, ini sayur kangkungnya berapa nih Pak? Ikat ini nih Pak. 5.000 satu ikat. Ya udah kalau gitu saya beli seikat ya Pak ya. Ini Pak 5.000-nya. Terima kasih Pak. Uang saya masih tersisa kurang lebih Rp16.000. Beli apa lagi ya? Ini tinggal sedikit. Yuk kita lihat-lihat apa lagi nih kira-kira. Pemirsa, ikan nggak cukup, ayam nggak cukup. Kalau gitu beli telurnya aja kali ya. Halo Ibu, saya mau beli telur ayam ini berapa Bu per kilonya Bu? 29.000. 29.000, ya ampun saya duitnya tinggal 16.000 nih Bu. Kalau gitu setengah kilonya bisa ya Bu ya? Terima kasih Bu. Pemirsa, selesai sudah saya belanja dengan uang Rp50.000 karena harga terus meningkat naik ya pemirsa, harga bahan pangan. Saya hanya bisa beli telur, sayur kangkung, bumbu dapur, tahu dan juga tempe dengan uang yang tersisa hanya Rp1.500. Dari Jakarta, Yohana Gabriela, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Ya lumayan lah, sudah dapat kangkung, tahu, tempe, tapi belum ada berasnya. Belum ada minyaknya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita tanya dulu deh sama pedagang nih. Pedagang, tomboknya udah makin banyak untuk kula. Ya, kita ini sulitnya kalau modal kami juga terbatas kan. Kalau harganya tinggi, otomatis modal yang kami keluarkan harus nambah. Kalaupun nggak nambah, berarti memang harus kami kurangi. Cara jualnya juga cukup sulit. Kayak cabai katakanlah. Cabai ini paling kita bisa ngakalinya adalah mencampur antara cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau gitu. Harus dicampur, kalau enggak konsumen tidak akan mungkin bisa menerima sesuai harapan mereka. Walaupun pedasnya pasti berkurang. Enggak pedas, karena tadi tuh mbak-mbak makeup tadi waktu saya makeup cerita beli 5.000 Pak, dihitung cuma dapat 7. Ya maka alternatifnya gitu Mbak, dicampur antara cabai rawit hijau dengan cabai rawit merah. Karena cabai rawit merah lebih tinggi harganya, 100 sampai 120 ribu di Jakarta. Dan memang ini terjadi kalau kita lihat ya dalam kurun waktu belum setahun ini, setengah tahun. Kita kan mengalami kenaikan cabai itu Desember tahun lalu dan Januari ya. Terus Maret, April juga naik 70 sekian ribu. Sekarang naik lagi 100 sampai 120 ribu. Kami ngomong berbusa-busa ke Kementan, ke Kemendak, sangat sulit diantisipasi dan tidak dilakukan. Tapi saya bersyukur bahwa Mas Badan Pangan, Kepala Badan Pangan merespon upaya-upaya yang harus dilakukan dalam waktu sesingkat ini. Karena sebentar lagi Idul Adha, kalau kita nggak melakukan upaya apapun, pemerintah santai-santai saja dengan kondisi pangan yang seperti sekarang, saya nggak tahu nanti di Idul Adha kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi alhamdulillah saya terima kasih Pak Arief, baru ketemu Pak Arief, saya ucapkan terima kasih. Harus ada upaya subsidi distribusi dari wilayah-wilayah yang tidak gagal panen ke wilayah-wilayah yang membutuhkan cukup besar seperti Jabodetabek Plus. Dan ini langsung tereksekusi, langsung rapat koordinasi, nggak perlu banyak ngomong, kita eksekusi aja. Kalau itu tidak dilakukan, Idul Adha nanti harga nggak akan ketulungan. Tapi kalau ada upaya, ada strategi, ada cara yang sama-sama kita lakukan, dan saya bertahun-tahun Mbak nyampaikan, ayo cobalah subsidi distribusi. Ternyata nggak dilakukan juga. Maka ya harganya pasti akan tinggi. Maka kalau subsidi distribusi itu benar dilakukan ya, dan terus konsisten dilakukan oleh Badan Pangan, insya Allah kita masih bisa mengurangi kekhawatiran teman-teman pedagang dan konsumen. Gitu. Sebenarnya bukan hanya subsidi sih, hulunya pun pemenuhan supaya swasembada mestinya sudah harus diupayakan. Nah, Komisi 4 ini yang mitranya adalah dengan Kementan, termasuk juga Kemendak kalau urusan pangan. Nah, ketika komunikasi yang dibangun, Pak Andi, tentunya kita ingin tahu bagaimana kemudian komunikasi yang dijalin dan disampaikan tentunya kepada anggota Dewan. Jadi terima kasih. Tentu kalau misalnya harga melonjak di pasar ya berarti
barangnya kan sedikit ya. Ya. Artinya kan bahwa supply-nya sedikit. Nah kita memang melihat bahwa ada beberapa komoditas ya. Komoditas terutama yang hortikultura ya, cabai ya. Kemudian juga kedelai, kemudian kacang ini memang sangat fluktuatif ya. Alasannya biasanya dari Kementan itu karena masalah iklim, masalah cuaca ya. Tapi saya kira ini kan tidak bisa menjadi alasan yang terus menerus karena menjadi masalah tiap tahun ya. Tiap tahun dan tentu kita mengharapkan dan harus bahwa kalau bahasa Pak Derajat kemarin ekosistem di hulunya Pak Kepala Badan Pangan ya. Ekosistem di hulunya ini diperbaiki. Sehingga kalau barang tidak ada ya tentu harganya melonjak dan itu tanggung jawabnya Kementerian Hulu kan gitu ya. Benar. Dan memang juga ada masalah di distribusi tentunya. Kita ini kan menganut pasar bebas. Itu sebenarnya akibat dari dengan perjanjian IMF sebenarnya itu ya, letter of intent itu kan salah satunya adalah membubarkan Bulog, artinya Bulog ini menjadi perum atau perusahaan. Iya. Ini sebenarnya sehingga negara ini tidak punya stok Pak Arief. Ini kan jadi intervensi tools yang dipakai oleh pemerintah sangat terbatas. Ya kan, Kementan tentu menyampaikan bahwa kita sudah membantu petani cabai, benih, bibit maupun teknisnya. Tapi pada saat mereka panen raya juga gimana pemasarannya gitu loh. Ya kan, nah kita melihat bahwa sebenarnya ini sebenarnya yang kita harapkan dari Undang-Undang 18 ya tahun 2012 Pak Arief ya tentang pangan bahwa harusnya ada lembaga negara atau mungkin ini ditunjuk. Ya, sebenarnya Badan Pangan Nasional bisa menunjuk misalnya Bulog ini seperti dulu. Kita sekarang kan tidak ada lagi hutang sama IMF. Kenapa kita masih menjadikan Bulog ini menjadi lemah seperti sekarang ini kan? Yang tidak bisa membeli produk pada saat panen raya, tidak bisa melakukan operasi pasar pada saat harga tinggi. Ini kan jadi masalah. Jadi saya kira konsen kami tetap pengawasan ya DPR Komisi 4 bagaimana mengawasi agar Kementan ini efektif ya. Daerah-daerah sentra-sentra cabai, sentra bawang ini terus didorong dan dikembangkan sehingga bukan lagi masalah barang yang tidak ada gitu loh. Ya kan? Nah kalau memang barangnya tidak ada ya itu tentu Kementan ini yang perlu kita evaluasi atau mungkin perlu kita pertanyakan sejauh mana program-program untuk mendorong daripada produksi kita gitu ya. Jadi kita melihat bahwa memang benar tadi kata dari Asosiasi Pedagang bahwa pada saat harga naik semuanya ya. Ini pemerintah dalam hal ini ya kalau Pak Arief ini kan kita juga support Badan Pangan Nasional walaupun baru ini tapi sudah adalah kepedulian. Ya. Tapi kan sudah ada ini kan ya apalagi Kemendak ini menteri baru ini kan punya PR besar ini. PR besar bagaimana mengatasi carut marut ya kan. Ini menurut prediksi para pengamat ekonomi ya bahwa ini krisis pangan akan terus dan mungkin sampai Desember 2022. Oke. Ini kan sangat-sangat bahaya. Dan sekali lagi kami tentu konsen bagaimana memastikan bahwa produk dalam negeri kita cukup dan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Hulu tadi. Seperti itu. Dan import ini ya kita kurangi dan memang masalah sekarang ini menurut Pak Jokowi 22 negara ya sudah ya Pak ya melarang impor karena bagaimana mencukupi dulu kebutuhan dalam negeri. Makanya agak aneh juga kalau pemerintah kita mau ekspor beras. Ya kan bagaimana mau ekspor sementara kebutuhan dalam negeri sendiri ini masih menjadi sesuatu yang tanda tanya gitu ya. Seperti itu. Nah, juga ya Pak ada ya? sedikit juga harus kita perhatikan. Jangan juga petaninya kita dorong berproduksi tapi insentif. Ini harga naik di konsumen tapi tidak naik di harga di tingkat petani gitu kan. Jadi HPP-nya nggak naik. Jadi gimana kita bisa mendorong petani kita berproduksi kalau mereka tidak harga kebutuhan pokoknya naik, listrik naik, energi naik, tapi yang diproduksi oleh mereka tidak naik. Ini tidak adil. Nah tentu kami mendorong juga agar ada keadilan. Ya, makanya di Indonesia ini kan ini pasar bebas ini harus dievaluasi harusnya tuh market fair, pasar yang adil. Adil untuk produsen, adil untuk pedagang ya Pak ya, pedagang pengumpul, pengepul sampai pedagang besar distributor. Ini kalau seperti ini terus ya negara kita ini seperti negara liberal. Ya kan yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Nah, seperti itu. Ini kayaknya Pak Arief keberadaan Badan Pangan yang dinanti-nantikan dan akhirnya ada punya pekerjaan yang harus dengan cepat harus diselesaikan pula karena memang sebentar lagi akan ada Hari Raya Idul Adha dan tentu saja Menteri baru punya tantangan yang dalam tanda petik berat untuk bisa menyelesaikan kondisi pangan kalau dari ceritanya Pak Akmal. Nah, bagaimana cerita dari Indef sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.
sebelum kita ke Kepala Badan, kita ke Mas Agus dulu deh. Mas Agus, Oke, siap. ini udah dengar dong catatannya Indef gimana? Kalau kami melihat sebenarnya kenaikan harga pangan ini terjadi di waktu yang memang nggak ideal sebenarnya. Sebenarnya kalau kita melihat data historis, ini sebenarnya kenaikan harga pangan ini seperti rutinitas tahunan. Harga kedelai, terus jagung dan lain sebagainya, cabai itu sepertinya komoditas tahunan. Cuman permasalahannya adalah kalau dulu mungkin penyebabnya adalah parsial, misalkan luar negeri atau misalkan ada masalah pasokan di dalam negeri atau rantai pasoknya yang bermasalah. Tetapi pada hari ini, pada kesempatan ini itu terjadi dari dua sisi sekaligus. Di dalam negeri juga ada masalah dan di luar negeri kita menghadapi efek domino atau butterfly effect dari perang Rusia Ukraina yang kemudian mengerek harga komoditas pangan global yang kemudian juga ikut masuk bertransmisi ke dalam pasar Indonesia. Dan akhirnya itu menjadi tekanan ganda, double gitu kan. Jadi pada akhirnya kan terasa inflasinya ini cukup berasa banget gitu. Kalau inflasi, oke lah kalau misalkan kita berbicara kenaikan harga, kalau misalkan inflasi itu diakibatkan oleh kenaikan pendapatan, terus bertambahnya permintaan, itu kan menunjukkan tingkat kesejahteraan ya. Tetapi masalahnya yang terjadi adalah ini naik harga di tengah COVID yang belum selesai, terus recovery ekonomi belum selesai, pendapatan gak bertambah, ekspansi tidak bertambah, penciptaan lapangan pekerjaan tidak bertambah, harga naik. Ini yang kemudian, ini efeknya itu yang kita dari para ekonom itu mewanti-wanti, ini jangan sampai terjadi stagflasi. Kenaikan harga pada saat kondisi ekonomi belum membaik. Oke. Nah itu. Tapi ini kondisinya udah naik loh. Makanya itu, jadi ini perlu sesegera mungkin aksi yang super cepat bagaimana masalah ini tidak berlarut, stagflasi itu tidak terjadi. Karena ini kan sudah terjadi, ini kenaikan terjadi. Tinggal sekarang kalau misalkan memang pertumbuhan itu tidak terjadi, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi, maka sudah sah kita masuk ke stagflasi. Dan ini yang paling ditakutkan oleh seluruh para pelaku ekonomi. Ekonom sudah mewanti jauh-jauh hari itu. Jangan sampai ketika pertumbuhan ekonomi tidak terjadi, masyarakat belum pulih, kemudian ujuk-ujuk harga naik. Berarti kan daya beli berkurang, di sisi yang lain harga naik. Kan masyarakat mengalami dua tekanan sekaligus. Nah itu yang jangan kita wanti-wanti sekali, jangan sampai itu DPR terjadi. terus ngawasin supaya kinerjanya tetap bagus kementerian, dan juga pedagang juga wanti-wanti dan terus koar-koar. Nah Badan Pangan ini yang jagain supaya ketersediaannya ada. Pak Arief silahkan. Terima kasih. Pertama-tama kita terima kasih dulu kepada Pak Lutfi, Menteri Perdagangan yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik, dan juga selamat untuk Pak Zulkifli Hasan karena pelantikan tadi siang. Nah, kembali kepada pokok masalah kita, sebenarnya untuk case-case tertentu seperti hari ini cabai merah atau cabai rawit merah, itu memang karena panennya hanya di beberapa tempat. Nah, memang pilihannya begini, apabila di hulu memproduksi di tempat-tempat atau di semua daerah, diatur pola tanamnya, itu akan lebih baik. Ya. Tapi pada saat kita belum bisa mengatur pola tanam, kemudian belum menggunakan greenhouse dan lain-lain, ya, itu yang harus kita kerjakan adalah menyimpan pada saat panen. Nah, dengan tim saya saat ini sedang mencari memang bagaimana cara memperpanjang shelf life dengan teknologi tentunya. Nah, paralel dengan ini, apa yang kita lakukan hari ini, ya, kami sudah mulai melakukan distribusi dari beberapa sentra produksi. Contohnya Wajo, Sulawesi Selatan, kita mulai ini, ya. Kita bawa ke Pasar Induk, Ramadjati, kemudian dengan teman-teman, Pak Mansuri, IKAPI, mungkin nanti dengan APSI juga, ya, kita lakukan. Tapi ini kan seperti pemadam kebakaran, ya. Apapun itu, kami memang bertanggung jawab kepada ketersediaan dan juga stabilisasi, sehingga itu memang kita kerjakan. 2 hari lalu rapat dengan Pak Presiden, sangat clear dan jelas. Di situ ada 2 Menko, ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga, kemudian beberapa menteri terkait, termasuk Menteri PUPR, begitu ya. Disampaikan Pak Mentan, disampaikan bahwa tolong dibuat ya, perencanaan
bagaimana caranya petani peternak itu memproduksi, kemudian pemerintah melalui BUMN-nya itu menyerap. Kemudian perintahnya langsung, Pak Arief cari ya teknologi di luar, termasuk di Uni Emirat Arab, dimanapun, mengenai teknologi penyimpanan. Saya rasa itu perintahnya sangat clear, jelas gitu ya. Dan itu yang harus kita lakukan hari ini. Karena kita hanya memiliki cadangan pangan yang kurang lebih 1 juta ton, itu hanya beras yang dilakukan oleh saudara kita Bulog. Ya. Ke depan harusnya barang-barang yang masuk dalam Perpres 66 tahun 2021 yang sudah ditulis dalam Perpres itu ada 9 produk. Ya. Dan itu yang harus kita jaga bersama-sama sambil kita lihat karakteristik produk masing-masing itu seperti apa. Dan di situ peran dari kita semua. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, nggak bisa sendiri nih hari ini. Tadi pagi juga saya diskusi juga dengan Pak Mentan gitu ya, bahwa ini nggak bisa sendiri. Ya, Pak Mentan ada di hulu, ya teman-teman Kementerian Pertanian. Kalau cabai berarti ada hortikultur, kemudian ada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, ya untuk Pajale itu juga diminta benar untuk mempersiapkan tahun 2023 ke depan, ya. Karena tahun ini ya kita udah dengar bahwa sudah lebih lah dari 14 mungkin 22 negara kalau Pak Presiden sampaikan itu memang memban produknya untuk diekspor untuk pemenuhan. Tadi pagi juga sama kita diskusi di holding room juga disampaikan bahwa Singapura aja hari ini untuk buat chicken rice aja nggak bisa. Kenapa? Karena ayamnya itu di stop dari Malaysia. Nah, sebenarnya ini kesempatan kita. Kita hari ini kemarin beberapa waktu lalu itu ada SE mengenai abortion. Jadi digugurkan, abort ya. Saya mendengar perintah Pak Presiden kemarin ya, yang saya terjemahkan setelah ini adalah kalau produksinya berlebih ya, itu harusnya bukan diabort tetapi kita siapkan RPA, rumah potong ayam ya. Kemudian dibekukan segera EBF, simpan di cold room kita yang besar. Sehingga ini kita harus kerjakan. Oke. Iya. Ini harus dikerjakan segera. Dan dalam waktu dekat saya akan siapkan sekitar 12 tambah 15, 27 ya. Mungkin sekitar 27 kontainer river ya. Itu kita akan pasang bersama teman-teman BUMN. Ada ID Food, Bulog ya, bersama anak-anak perusahaannya ID Food. Kita akan siapkan dan memang ini harus ada cadangan. Jadi pada saat harga jatuh ya, kita beli gitu, live bird-nya itu kita beli, kita simpan. Kalau teman pedagang nanti taunya pokoknya nanti beli aja sama kita, harganya harga yang baik. Tapi juga harus disampaikan juga bahwa harga di tingkat petani seperti telur, kemudian ayam ya, itu memang harga sekarang tuh harga yang wajar. Jadi harga telur 28.000 itu harga yang wajar. Kenapa? Karena HPP-nya juga cukup tinggi. Kemudian beberapa variabel cost-nya itu naik. Sama di beras juga sama. Kalau saprodinya naik, ya, kemudian pestisida naik, pupuk naik, kemudian harga gabahnya nggak boleh naik, kasihan petani. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi fairness-nya tadi Pak Andi juga sampaikan, Pak Agus, ya. Kalau Pak Mansuri mungkin seminggu sekali pasti ketemu kita gitu ya. Jadi anytime beliau kalau ke ruang saya pasti temui. Dan kita lakukan solusi dari kegiatan-kegiatan di pasar. Nah, paralel dengan itu saya juga bertemu dengan asosiasi Pinsar ya. Kemudian APTRI, hari ini gula misalnya kita minta dibeli tebu gula petani 11.500 oleh BUMN misalnya. Tetap aja saya himbau lah hari ini bahwa teman-teman pedagang membantu kita semua membeli gula dengan harga 11.500 lelang ya di pabrik-pabrik gula. Karena kalau ini ditekan terus, nanti pada waktunya
petani tidak mau tanam tebu, tidak mau beternak, tidak mau melakukan kegiatan di pertanian, kita nggak punya kedaulatan pangan sama sekali. Nah, antara hulu hilir ini maka teman-teman dari Komisi 4 mungkin hari ini pendalaman dengan BUMN kalau saya lihat mengenai beberapa kegiatan yang akan dikerjakan oleh teman-teman BUMN ya. Nanti yang Komisi 6 adalah yang hilirnya ya, bersama dengan misalnya saya nggak tahu antara 4 sama 6 kami ini di Badan Pangan. Tapi intinya ya clear jelas bahwa Presiden perintahkan 2023 kita harus punya cadangan pangan. Nah, untuk itu sekali lagi kita perlu anggaran, tapi ini anggaran bukan hilang. Bukan habis pakai tetapi ini untuk stok. Nah, yang isu berikutnya adalah bagaimana kita mempunyai cadangan pangan ya dengan teknologi yang baik, tetapi berikutnya itu harus ada hilirisasinya. Jadi nanti teman-teman ini, misalnya kemarin dengan Gakoptindo ya, Koperasi Tahu Tempe. Teman-teman di Gakoptindo ini mengadakan raker ya, kemudian berapa kebutuhannya untuk tahu dan tempe. Nah, Pak Menteri Pertanian bersama jajaran produksilah kedelai ya, BUMN siapkan sebagai off-taker. Kemudian Gakoptindo ambil, beli. Nah ini harus direncanakan dan nggak boleh selingkuh. Selingkuh tuh begini, pada saat harganya jatuh, pada saat jatuh dia senang beli. Tapi pada saat harganya tinggi, dia nggak mau beli. Nah kita mesti sepakat, HPP itu ada di berapa harganya. Kemudian itu yang harus kita deliver. Nah ini udah sanggup kalau Pak Mansuri udah sama saya kita udah match lah gitu. Kurang lebih begitu Mbak. Jadi memang ini kalau kita bicara dari hulu ke hilir problemnya banyak sekali. Karena ternyata kebutuhan pangan ini untuk perut orang Indonesia yang jumlahnya di atas 270 juta. Ini ya ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan dengan kondisi kita yang mayoritas impor. Nah bagaimana kemudian mengupayakan hulunya, nanti kita coba tanya gimana Komisi 4 ini mendorong supaya kita ini bisa swasembada lah. Dan paling tidak kita tidak terlalu tergantung akibat impor ini. Saat lagi kita tetaplah bersama kami. Cabai sekarang bawang merah 120. Saya jual kemarin biasanya itu 40.000. 35 kadang-kadang. Sekarang sampai 120. Naik setiap hari itu naik terus. Setiap belanja itu naik. Pembelinya bukan berkurang lagi, nggak ada yang beli karena kan beli cuma 5.000 gitu. Kalau ini memang dari habis lebaran ini ya itu 26 sampai sekarang 29. Ini masih mending. Di lain-lain ada yang 30 udah. Ini karena saya udah langganan. Udah langganan dikasih murah. 29. Apa ngeluhnya? Kok udah naik terus mahal. Kan lebaran udah lewat. Iya. Terus lebaran haji juga masih lama. Kenapa naik? Alasannya kenapa sih naik? Kalau masuk asli katanya pakannya mahal ya. Oh pakannya. Udah hampir sebulan ini naik, semua naik. Nggak sayur, nggak cabai, semua naik kan, telur semua, daging, ayam. Pak Mal, kalau kita cuma mikirin hilirnya, ini tadi Badan Pangan dengan konsepnya kayaknya sudah wow. Hulunya ini kan mesti dijaga, kalau semuanya masih impor ya mumet juga kita. Kalau tadi Pak Akmal udah mention nggak boleh impor karena udah ada penahanan itu kebijakan di masing-masing negara tadi katanya. Betul, jadi memang kita sangat berharap ya bahwa ekosistem di hulu ini diperbaiki sebenarnya. Saya kira sudah menjadi diskusi kita berkali-kali ya dan bahwa petani kita ini harusnya memang diberikan insentif ya, diberikan ruang agar mereka bisa menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas Pak Arief. Karena harga itu kan tergantung juga kualitas ya. Oleh karena itu kita harusnya tidak mau lagi mendengar ada masalah misalnya pupuk ya, masalah benih, masalah harga jatuh pada saat panen raya ya. Harusnya ini kan diberikanlah ketenangan kepada petani kita bahwa Anda itu fokus saja berproduksi. Ya kan? Mengenai masalah harga dan masalah itu menjadi tugasnya pemerintah. Nah, saya melihat memang bahwa pemerintah ini ya tanda kutip itu kurang respon terhadap masalah pangan ini nih. Ya, maksudnya kurang respon itu maksudnya tanggapannya ya. Kita melihat misalnya anggaran di bidang pangan ini mengenai penurunan yang cukup drastis Pak Arief. Ya 9 triliun tahun ini dan tahun depan itu bahkan terpangkas lagi nih. Dari 16 triliun jadi 13 triliun Pak Kementerian Pertanian ya. Iya ini kan
jadi kita agak risau juga nih, apakah benar nih pemerintah menjadikan pangan sebagai hal yang sangat penting gitu ya. Responnya terhadap nanti krisis pangan ke depannya, Pak Arief, ini kan sudah mulai nih, harga juga yang terus melambung gitu ya. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan? Saya sepakat tadi bahwa segera perbaiki, dan ini kesempatan tadi untuk kita berproduksi. Tadi misalnya ayam tadi Pak Arief, benar bahwa Singapura sudah meminta ayam dari Indonesia, cuma kita lambat. Kemarin di Komisi 4 juga Ketua Komisi marah-marah karena kita lambat merespon permintaan, padahal kita punya punya ayam yang cukup besar ya, bisa kita ekspor. Ini kan contoh satunya ya, karena bagaimanapun kita berproduksi baik di peternakan, baik di hortikultura maupun di terang pangan, kalau tidak ada yang menyerap, ini kan jadi masalah sebenarnya. Ada traumatik dari para petani kita ini dengan harga yang tadi tidak ada kepastian, kemudian dengan harga yang jatuh pada saat panen raya. Jadi saya kira hal-hal yang psikologis dihilangkan kepada para pelaku tani kita ini sehingga mereka bisa fokus untuk bertani. Nah, Kementan benar, saya sepakat tadi bahwa tanggung jawab masalah hulu ini produksi di Kementan. Jadi kalau misalnya kita masih impor berarti Kementerian Pertanian gagal dong. Ya sekarang kita tidak impor hanya beras, yang lain masih impor, bahkan jagung juga kita masih impor. Seperti itu kan. Jadi ya kita harus gentleman bahwa masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Di hulunya ini Pak Arief ya, ini kita harus sampaikan. Masalah sekarang juga yang paling ini masalah daging misalnya juga kan. Ini daging ini ada PMK. Ini PMK kalau nggak tertangani dengan baik, ini akan mematikan peternak-peternak rakyat kita. Dan pasti kita ketergantungan terhadap impor semakin besar. Sementara pada saat ini negara-negara luar juga udah mengurangi impor, ini kan jadi masalah. Nah, jangan sampai ini misalnya Mbak Brigita ini, ada uang tidak ada barang. Nah ini yang bahaya. Repot juga. Itu. Mas Agus, kalau melihat dengan kebijakan yang diambil dari masing-masing kementerian pun, kita ini kan sebenarnya sudah dalam tanda petik darurat ya Mas? Betul. Jadi kalau boleh saya mungkin sedikit memberikan saran, sekarang memang yang harus dilakukan oleh pemerintah itu ada dua. Ini kan sebenarnya sudah terjadi, nasi udah jadi bubur. Kita tuh neriman kali ya. Jadi paling tidak ada jangka pendek dan jangka menengah panjang. Tadi jangka menengah panjang sudah sangat bagus sekali dijelaskan oleh Pak Arief gitu kan, Pak Andi. Dan kemudian jangka pendek ini mau tidak mau itu harus dijaga. Saya sangat setuju dengan fungsi dan peran pemerintah yang harus berperan sebagai shock absorber. Dia peredam kejut, yaitu menjaga inflasi, daya beli, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi ini pasca pandemi. Itu harus benar-benar dijaga. Nah, namun tentunya ada kos yang besar di situ. Ketika kita yang menyelesaikan jangka pendek ini, mau tidak mau karena ini sudah terjadi, maka biayanya akan sangat besar. Nah, mau tidak mau ya mungkin konsekuensinya utangnya bertambah, pajaknya juga meningkat, yaitu mungkin diwariskan kepada rezim berikutnya mungkin ya. Tetapi itu yang harus dilakukan saya kira. Jadi mau tidak mau itu harus dilakukan supaya jangka pendek ini paling tidak selesai terlebih dahulu lah gitu. Jadi setelah itu baru kita berpikiran kalau ini jangka ini sudah selesai, maka yang tadi yang Pak Arief dan yang PAN itu silakan lanjutkan, jangan sampai terulang kembali karena ini kan ulangan sebenarnya. Saya tahu banget ketika saya sudah menulis itu sejak tahun 2007, pertama tulisan saya itu tentang harga kedelai, Pak. Dan itu tulisan saya hampir berulang setiap tahun ada terus tentang kedelai. Jadi kan ini masalah yang terus berulang. Jadi nggak belajar dong kita. Jadi sebenarnya apa yang saya tulis gitu, tulisan-tulisan saya itu hampir sama. Sarannya sama, masalahnya juga sama dan itu terulang dari tahun 2007 sampai 2020 saya nulis kedelai. Apa dipelajari, apa terus dipelihara agar anggarannya terus ada? Nah ya. Silakan kalau itu dijawab. Oke. Coba kita tanya pedagang, masalahnya sama terus memang ya setiap tahun ya. Kita bosen juga ketemu Mbak Brigita, diundang terus persoalan 2 minggu lalu kita udah bahas kita ini ya. bicara soal ini. Nah memang saya harus akui persoalan ini itu sebenarnya kami sudah wanti-wanti di saat ada mulai ada ritme kenaikan. Sebenarnya contoh cabai itu 2 minggu yang lalu kami sudah sampaikan ke Kementan, Kemendak, cabai bawang ini hati-hati ya. Ibarat kata sinyalnya ini udah berasa. Sudah, karena berasa kenaikannya tiap hari 100 rupiah, 300 konsisten. Nah pas giliran begitu tinggi baru mereka semua kelabakan. Nah mau nggak mau saya nangisin Pak Arief karena yang cukup enak diajak komunikasi cuman dia. Iya. Cuman saya bilang kalau kerjaan Kementan terus kita yang nyelesaikan, distribusi Kemendak kita yang nyelesaikan, mereka kerja apa? Maka perlu ada kejelasan sebenarnya. Berapa sih sebenarnya produksi kita dan itu harus jujur. Kalau kita nggak jujur, aman kok, bawang merah aman kok, cabai aman. Tapi fakta di lapangan harganya
kayak begini 120 Buktinya tiap tahun ya Dan masalah. setiap tahun masalahnya, bukan hanya tiap tahun. Ini saya bilang cabai rawit itu 3 kali kenaikan dalam periode ini. Januari, Maret, dan sekarang tertinggi di bulan ini. Dan kami merasa bahwa begitu tinggi, begitu presiden marah baru. Semua kasakusuk, Kasihan presidennya darah tinggi lama-lama marah-marah terus. bikin pemadam kebakaran, operasi pasar, ini nggak efektif. Maka yang harus kita lakukan adalah pemetaan wilayah produksinya harus jelas. Kalau nggak jelas, katakanlah cabai aja kami tahu loh, walaupun kami pedagang biasa kami tahu. Oh kami itu dipasok dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi sudah mulai tinggi, tapi 5 provinsi ini cukup tinggi. Nah baru kita tahu, baru kita bisa menganalisa, oh yang gagal itu Jawa Barat di Kabupaten Lembang, yang Jawa Tengah. Jadi kan sebenarnya tugas Kementan. Kok kami lebih tahu dibanding mereka? Ini kan persoalan. Maka kami nangisi mereka untuk lakukan distribusi. Ternyata dicuekin. Oh tinggi. Karena mau reshuffle. Maka kami menangisi Pak mudah-mudahan Pak Arief aman dan Pak Arief jabatannya. langsung kemarin kita koordinasi dan terima kasih Pak Arief, walaupun bertahap ya 1,8 ton sudah dikirim dari Wajo ke Jakarta ke Pasar Indo dan ini udah habis Pak Arief. Ini berikutnya akan lanjut. Kalau ini konsisten dilakukan maka harga cabai ini juga akan terus terdorong turun. Tapi sampai kapan kita mengerjakan PR presiden ini yang ditugaskan ke Kementan? Sampai kapan kita jadi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, bukan Badan Pangan gitu Pak Arief? Oke, kita lanjutkan sesaat lagi. Kita punya segmen terakhir 5 menit Pak Kabadan, silakan ke depan. Jadi apa yang harus dilakukan supaya paling enggak ini cepat turun, ibu-ibu tuh biar tenang. Bismillah, jadi habis ini memang kita harus duduk semua. Seluruh stakeholders pangan seperti perintahnya Pak Presiden 2 hari lalu, kepada beberapa kementerian terkait dan lembaga, itu memang kita harus duduk bareng. Sentra-sentra produksi ada 5 kemarin yang disampaikan, meeting dipimpin Pak Luhut juga dengan Pak Menko. Yang pertama adalah Sumatera Utara, ya, kemudian ada Sulawesi Tengah, kemudian Kaltara sebagai backup nanti IKN, NTT dan Papua. Nah, kalau sentra-sentra produksi ini perintah kepada Menteri Pertanian kemarin ada dikerjakan bersama dengan Menteri BUMN sebagai off-taker, ada BUMN di situ. Kemudian Badan Pangan ini menjembatani hulu dan hilir, ya ini akan sangat baik. Jadi perencanaan yang kita buat nanti akan hulu ke hilir terintegrasi. Saya koreksi anggaran Kementan memang sekitar 13,9, tetapi sebenarnya Kementerian Pertanian kemarin Pak Wamen sampaikan anggaran di bidang pertanian itu 90 triliun. Itu mencakup mulai dari PUPR, ya, kemudian tadi CSHP, biaya distribusi, stabilisasi, pupuk dan lain-lain itu totalnya sedemikian. Jadi hanya koordinasi yang perlu kita perbaiki. Karena ini kan menyangkut beberapa kementerian dan lembaga. Nah ini yang memang harus kita kerjakan sama-sama. Dan Pak Presiden kan juga sudah sampaikan bahwa dari target 65 sekarang udah 29 waduk ya itu dikerjakan. Artinya infrastruktur pendukung produksi dikerjakan. Dan ini memang terbukti bahwa harus disampaikan bahwa kita ini 3 tahun terakhir beras itu cukup. Kemudian kemarin ada perintah untuk mengekspor 200.000 ton. Itu memang oke, nggak ada masalah. Jadi 200.000 ton itu kalau kita hitung neracanya, kita itu udah surplus di atas 7 juta ton. Dan ini confirm oleh beberapa lembaga termasuk BPS, Badan Pangan, kemudian teman kita Kemenko dan Kementan. Dan ini 200.000 ton permintaan negara-negara sahabat kita yang memang memerlukan. Nggak ada salahnya emang kita kirim. Kemarin saya minta speknya seperti apa, ya misalnya karena standar kita dengan internasional agak sedikit berbeda. Kalau mereka bilang premium itu 5% gitu ya, ke broken rice-nya. Kalau kita 15%. Nah nanti kita sesuaikan ya supaya kita bisa kirim dengan harga yang baik juga. Kemudian juga ada permintaan negara tetangga juga Presiden menyampaikan kelapa sawit ya. Memang negara kita ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik dan benar ya, kita ini bisa lakukan semua. Kemudian tadi Pak Andi juga sampaikan bahwa
ini waktunya kita memproduksi, karena waktu dulu mau memproduksi kedelai ya, harga di luar 5.000 ya, kita produksi misalnya 7.000, kalah gitu ya. Iya. Hari ini kalau kita produksi, teman-teman ini pengrajin tahu tempe udah sampaikan kemarin di Raker bahwa berapapun Pak kita siap serap, artinya sudah ada marketnya. Dan ke depan apa yang kita kerjakan di hulu seharusnya ikut permintaan market. Oke. Contoh, hari ini kita sudah lakukan ya, Pak Erik bersama BUMN-nya sudah melakukan tanam tebu ya. Oke. Tebunya ini sudah pasti akan diambil oleh pabrik gula kita karena kita hanya kerja 5 bulan, sisanya kita import. Oke. Ini udah sangat baik ya, artinya yang seperti ini kita copy paste ya, tentunya nanti oleh seluruh kementerian dan lembaga. Dan saya berharap nanti dukungan dari teman-teman dari Komisi 4, Komisi 6, yuk diawasi kita semua sama-sama kita kerjakan karena nggak bisa sendiri. Ya. Dan saya minta tolong nanti hilirisasinya itu ada 2. Yang pertama adalah program pemerintah ya, sehingga stok yang ada di Bulog atau nanti ID Food dan anak perusahaannya itu bisa keluar. Yang satu lagi commercial base ya. Jadi dua-dua barang ini harus keluar karena ini bukan barang antik. Kalau barang antik disimpan makin mahal. Tapi kalau Busuk ini beras barang. busuk. Oke. Nah, yang untuk shelf life-nya, yang untuk shelf life-nya pendek, kita siapkan teknologi seperti cold room atau nanti apapun namanya kita cari supaya kita bisa stok untuk sampai panen berikutnya. Ya, mudah-mudahan segera ada solusinya. Tadinya mau saya kasih kesempatan tapi waktunya sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Badan Pangan Nasional. Mudah-mudahan kewenangan dan anggarannya ditambah Pak, biar beres itu barang. Pak Arief Prasetyo, kemudian Pak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS. Terima kasih Bapak. Kemudian Mas Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar se-Indonesia, dan juga Mas Agus Herta Sumarto, Ekonom Indef. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa tenang dan ada segera pencerahan agar besok ketika belanja 50.000 bisa dapat banyak hal. Saya Brigita Manuara pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Untuk negara